فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dan kita masih di catatan kaki yang di muka surat 126. Faman tasyahhada bisyahadatain yuhkamu alaihi bil Islam ma lam yadhhar minhu ma yanquluh. Maka barang siapa telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia dihukumi sebagai seorang muslim selama belum nampak darinya perkara yang membatalkannya. Baik, walamma kanatiz zawahir tatafawat, tatkala perkara-perkara zahir itu bertingkat-tingkat, fal hukmu ma'al aqwa minha, maka hukum itu bersama dengan yang terkuat. Baik, dalam pembahasan kehakiman misalkan atau pembahasan yang lain-lain. Baik, misalkan apa? Nampak ada orang memegang apa misalkan ya? Barang yang mirip dengan barang milik orang lain. Maka zahirnya boleh jadi, oh ini jangan-jangan dia mencuri. Baik, tapi kemudian misalkan dia menunjukkan bukti, ini resit, ini barang saya. Nah, maka zahir kedua lebih kuat daripada yang pertama. Ini misalkan ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Baik. Kama qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa inna ma radadna al-hukma bil-zahir li zahiri hukmin ahaqqa min. Hanyalah kami menolak berhukum dengan zahir karena ada suatu zahir hukum yang lebih berhak untuk ditaati daripada zahir yang pertama. Jadi tetap kita berhukum dengan zahir, tapi zahir yang terkuat itu tentunya yang menang. Karena zahir terkadang berbenturan, bertabrakan. Zahir yang terkuat itu yang dominan nantinya. Selesai dari kitab Al-Um. Ini pembahasannya apa sih? Yaitu kembali kepada ucapan Abu Hatim dan Abu Zur'ah bahwasanya kita menghukumi mereka sesuai dengan zahirnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fi qissati Dzil Khuwaisirah al-Khariji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam umar an anquba an qulubin nas. Sesungguhnya saya tidak diperintahkan untuk menggali, untuk melubangi hati-hati manusia, wala asyqa butunahum, dan tidak pula merobek perut-perut mereka untuk mengetahui hakikat dari diri mereka. Baik, menghukumi secara zahir. Baik. Kalau zahirnya sering ke masjid, ya kita hukumi muslim, hukum zahir. Kalau seringnya zahirnya malah ke apa istilahnya, ke gereja, ya jelas ma'ruf fatwa Imam Syafi'i tentang ini. Hukumnya berarti zahirnya dia adalah orang Kristen dan seterusnya, sampai ada zahir yang lebih kuat yang menentang itu. Baik. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Imam Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah, wa qad ajma'u anna ahkamad dunya 'ala zahir. Para ulama telah bersepakat bahwasanya hukum-hukum di dunia itu sesuai dengan zahirnya. Wa anna sarair ilallahi azza wajal, dan bahwasanya rahasia-rahasia itu diserahkan kepada Allah azza wajal. Iya, karena Allah yang ya'lamu ma tukhfis sudur. Dia yang tahu apa yang disembunyikan oleh dada, kita tak tahu. Selesai dari At-Tamhid. Wa qala al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, wa qad ajma'u anna ahkamad-din 'ala zahir. Para ulama bersepakat bahwasanya hukum agama itu diserahkan sesuai dengan zahirnya, yaitu diletakkan di atas zahirnya. Wa ilallahi sarair. Sementara rahasia-rahasia itu diserahkan kepada Allah. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qala Imam Nawawi rahimahullah, maknanya apa? Tentang hadis tadi, anni umirtu bil hukmi bil zahir, bahwasanya saya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk menghukumi sesuai dengan zahirnya. Wallahu yatawallas sarair, dan Allah lah yang mengurusi rahasia-rahasia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qalu dzalik,
Maka apabila mereka telah mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka sungguh mereka telah melindungi darah-darah mereka dan harta benda mereka dariku, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, hak darah kalau memang dia ada hutang darah, atau hak harta kalau dia ada hutang harta. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan pemeriksaan amalan mereka itu diserahkan pada Allah. Wa fil hadis halla syaqqaqta an qalbih, dalam hadis Usamah itu ya, kenapa engkau tidak membelah dadanya saja? Kalau engkau menuduh dia mengucapkan la ilaha illallah sekedar ta'awudzan, cari perlindungan, bukan karena ikhlas, coba periksa hatinya sekalian. Baik, selesai dari Syarah Nawawi. Intinya hukum adalah sesuai dengan dohirnya, bahkan dalam perkara apapun. Demikian pula dalam yang difatwakan oleh Imam Ahmad, sebagaimana tatkala dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya siapa itu, ada salah seorang muhaddis, dia datang ke Basrah, sementara dia terkenal dia itu ada kecondongan kepada orang-orang Qadariyah. Maka beliau mengatakan, lihat kemana dia bernaung, lihat kemana dia itu singgah. Nah, hukum dohir, kalau dia datang malah bernaungnya ke Qadariyah, berarti memang dia adalah Qadari juga. Bukan dikatakan oh Imam Ahmad tergesa-gesa, tidak demikian. Salah sendiri kenapa orang tadi cari penyakit. Orang baik dekat dengan orang baik, bukan malah cari penyakit. Baik. Kita masuk ke pembahasan yang baru, al-kalamu alal jazmi bil iman. Pembahasan tentang pemastian keimanan. Orang ini pasti mukmin misalkan. Faman qala innahu mu'minun haqqa fahuwa mubtadi'. Kata Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi yang menukilkan ijma', barang siapa mengatakan bahwasanya dirinya sendiri adalah mukmin sejati, mukmin hakiki, maka dia adalah mubtadi'. Ya, karena Nabi tidak memerintahkan melakukan yang seperti itu, mengklaim dirinya adalah seorang mukmin yang sebenar. Bahkan Allah telah mengatakan qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui mengatakan kami sudah beriman. Katakan bahwasanya kalian itu belum beriman, tetapi kalian adalah orang yang sudah masuk Islam. Baik. Kita baca catatan kakinya, idza qala innahu mu'minun haqqan fahuwa minal murji'ah. Kalau dia mengatakan saya adalah mukmin yang sebenar, maka dia termasuk orang murji'ah. Alladzina qalu bikamalil iman, yang mengatakan bahwasanya iman itu sempurna wa in kana biduni amal, walaupun tanpa amalan. Ya, gimana kita mengklaim kita mukmin sempurna sementara kita bukan orang maksum, kita punya dosa-dosa, sementara dosa itu mengurangi iman. Wal murji'ah mubtadi'ah, sementara murji'ah itu mubtadi'ah. Walam yaqulis salafu maqalatahum, sementara para salaf tidak mengucapkan seperti perkataan murji'ah. Qala al-Imam Yahya al-Amrani asy-Syafi'i, Yahya bin Abil Khair rahimahullah, wa su'ila Maimun bin Mihran an kalamil murji'ah. Maimun bin Mihran ditanya tentang ucapan murji'ah. Faqal, maka Maimun bin Mihran mengatakan ana akbaru min dzalik, aku lebih tua daripada ucapan mereka. Berarti apa? Ajaran mereka adalah ajaran baru, ajaran bid'ah, bukan dari Allah dan Rasulnya. Kalau dari Allah dan Rasulnya jelas ini lebih tua dari saya. Yuridu anna hadzal kalam hadasa ba'da la apa ini yo? Ba'da wiladati. Tayyib. Yang beliau maksudkan adalah bahwasanya ucapan ini, ucapan irja, itu terjadi setelah lahirnya saya. Jadi dia adalah perkara baru memang. Saya aja lebih tua dari dia. Wa kadzalika qala Ayyub, demikian pula ucapan Ayyub, ana akbaru minal murji'ah, saya lebih tua daripada murji'ah. Awwalu man takallama fil irja rajulun yuqalu lahu Al-Hasan bin Muhammad. Yang pertama kali mengucapkan kalimat irja ini, yaitu akidah murji'ah, adalah seorang lelaki yang dipanggil sebagai Al-Hasan bin Muhammad. Wa dzakarul murji'ata inda Sufyan. Orang-orang menyebutkan tentang murji'ah di dekat Sufyan. Wa alam ini Sufyan As-Tsauri ka Sufyan bin Uyainah. Faqal ra'yun muhdatsun adraktun nasa ala ghairih. Maka beliau menyatakan ini adalah pendapat yang baru, yang dibuat-buat. Saya mendapati orang-orang bukan di atas keyakinan tadi.
Saya mendapati guru-guru saya tidak mengucapkan yang seperti itu. Wa qila li ibni Abi Mulaikah, inna qauman yaz'umuna anna imanahum ka imani Jibril wa Mikail. Sesungguhnya ada sekelompok orang yang menyatakan bahwasanya keimanan mereka itu seperti keimanan Jibril dan Mikail. Fa ghadiba Abdullah ibnu Abi Mulaikah. Maka Ibnu Abi Mulaikah marah. Faqal ma radiyallahu li Jibril alaihi salam hatta faddalahu bisana'i ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak meridhai untuk Jibril alaihi salam sehingga Allah mengutamakannya dengan sanjungan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Siapa ini? Yaitu malaikat Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dia memiliki kekuatan yang besar. Ya, naik turun ke langit senang saja. Di sisi pemilik arsy makin. Makin ini sebagai sifat dari Jibril lagi. Makin yaitu mumakkan kata para ahli tafsir, yaitu memang dia betul-betul dipercaya oleh pemilik arsy yaitu Allah. Muta'in sama, dia di sana ditaati, di kerajaan langit ditaati oleh para malaikat. Amin, dan dia dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman kalian yang ini bukanlah orang gila, tapi apa? Dia memang selalu didatangi oleh malaikat yang mulia tadi. Baik. Sahib maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Bagaimana kita berani mengklaim iman kita seperti imannya Jibril, sementara Jibril posisinya setinggi itu. Baik. Kita mengklaim iman kita sama dengan iman Nabi Muhammad aja itu melampau kalau berani. Bagaimana dengan mengatakan seperti imannya Jibril, sementara iman itu bertambah dengan amalan. Jibril sudah berapa juta tahun beramal. Kita siapalah kita ini? Baik, tapi murji'ah memang. Naudzubillah. Wa qala ibnu Abi Mulaikah awa aj'alu imana Jibril wa Mikail ka iman. Apa ini ya? Fahdan, enggak tahu ini. Fahdan ini siapa tak tahu. Apakah saya akan menjadikan iman Jibril dan Mikail itu seperti imannya Fahdan? Saya tak tahu apakah ini orang di masa itu atau salah cetak di sini. La wala karamata wala hubba. Tidak demikian, saya tidak akan memuliakan orang itu dan tidak mencintai dia. Qalu Fahdan hadza tamam disebut di sini. Kana rajulan fi waqtih. Orang ini si Fahdan ini adalah seorang lelaki di zaman beliau, la yashu minasyarab. Tidak pernah sehat dari tidak pernah terjaga dari syarab, dari minuman keras, yaitu apa? Dia sering minum khamar, mabuk-mabukan. Gimana iman pemabuk itu disamakan dengan iman Jibril dan Mikail? Ayo tamam, ada penjelasan di sini ya. Wa man za'ama anna man qala la ilaha illallah lam tadurrahul kabair. Barang siapa menyatakan bahwasanya barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka dosa-dosa besar tidak akan membahayakan dia. In amilaha, kalau dia melakukan dosa besar, wa annahu kalbarit taqi, dan bahwasanya dia ini bagaikan orang yang berbakti dan bertakwa, alladzi lam yubashir min dzalika syai'a, yang tidak melakukan dosa besar sedikit pun, mukhalifun liqaulillahi subhanahu, orang ini menyelisihi firman Allah subhanahu. Ini masih ucapan siapa? Imam Al-Amrani tadi ya. Am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ataukah orang-orang yang berbuat keburukan tadi menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka itu seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Tentunya jawabannya adalah tidak demikian, yaitu jelas tidak sama, persangkaan mereka batil. Al-ayat wa qaulihi ta'ala, dan ini juga menyelisihi firman Allah Ta'ala, am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard. Ataukah kami, karena am ini kata mufassirun menunjukkan sebelumnya ada kalimat. Baik, am itu tidak di depan, berarti sebelumnya ada kalimat. Apakah ini ataukah yang itu?
Ataukah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang-orang yang membuat kerusakan di bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Ataukah kami akan menjadikan orang-orang bertakwa itu seperti orang-orang yang jahat? Tentunya tidak demikian. Selesai dari kitab Al-Intisar karya Imam Al-Amrani. Ilahuna wallahu a'lam.